Eternal Secret King Season 19. Bab 181 Arus bawah di bawah sungai. Tanah bergetar, dan sarkofagus bergetar hebat, miring perlahan, tergelincir menjadi retakan gelap, dan jatuh. Sesaat kemudian, terbanting, sarkofagus jatuh ke air dan menghilang dalam sekejap mata. Batu-batu besar berguling ke bawah dan debu meninggi. Langit jatuh. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, akhirnya goncangan mereda, tempat itu telah menjadi reruntuhan, tidak ada jejak kehidupan. Di tengah reruntuhan, ada celah besar, gelap dan gelap di bawah, aku tidak tahu harus kemana. Malam itu gelap dan angin sepoi-sepoi meniup debu dan asap dari reruntuhan. Tidak jauh dari reruntuhan berdiri 4 sosok. Tepatnya, 5. Ada sosok yang disembunyikan di malam hari yang sangat buram dan sulit untuk diidentifikasi. Ini adalah asasin berwajah 1000. Kelima iblis memandang ke reruntuhan tidak jauh, mata mereka berkedip, dan mereka takut untuk sementara waktu. Ketika angin bertiup, mereka berlima kedinginan, hanya untuk menyadari bahwa pakaian mereka telah basah oleh keringat. Ratusan biksu datang ke 7 sekte iblis dalam perjalanan ini, dan iblis berkumpul untuk mendapatkan warisan tempat ini. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa perjalanan warisan ini berubah menjadi kekacauan, dan warisan tidak disebutkan, dan pada akhirnya itu hampir menjadi pesta pembunuhan. Ratusan biksu, hanya 5 dari mereka yang selamat. Demon Beast Hajiao dicincang di bawah pedang biarawan kemeja biru yang tidak dikenal, Jiferi gagal melarikan diri, dan dimakamkan di reruntuhan. Jika bukan karena perubahan medan pada akhirnya, formasi kuno terlarang akan gagal, dan tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Kelima kelihatan kompleks dan diam. Kehancuran ini disebabkan oleh kerangka mengerikan itu. Tetapi entah bagaimana, yang paling mengesankan setiap orang malam ini adalah Biksu Xingshan yang tidak diketahui asalnya. Dalam semua keadilan, pada saat terakhir, jika tengkorak itu telah dicubit oleh seorang biarawan kemeja biru, saya takut ujung mereka akan sama, dan itu pasti akan terbunuh oleh kerangka yang menghisap darah. Siapa orang ini? Setelah waktu yang lama, Pang Yue tiba-tiba bertanya. Sang Guan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya orang-orang di Xianmen, dan mereka yang dikenal karena kekuatan jarak dekat mereka tidak lebih dari gerbang peri itu. Darah orang ini mengandung kekuatan guntur dan kilat. Kurasa dia mungkin adalah murid sejati dari Wind Thunder Hall. Sayang sekali. Pang Yue mengerutkan bibirnya, mengasihani matanya. Sebelum kalah dari tangan Su Zimo, Pang Yue tidak berkecil hati, tetapi lebih suka berperang. Kekuatannya jauh lebih kuat dari Su Zimo. Gerakan membunuh yang terus-menerus dari Su Zimo tidak benar-benar melukai otot dan kekuatan Pang Yue, yang menunjukkan bahwa kekuatan fisik dan kengerian fisiknya. Alasan mengapa dia dikalahkan adalah untuk meremehkan musuh, dan Su Zimo memimpin dan menekannya sampai akhir, membuatnya sulit untuk berdiri. Pang Yue percaya bahwa jika keduanya bertarung lagi, dia tidak akan pernah kalah. Sekarang Su Zimo telah jatuh, Pang Yue telah kehilangan kesempatan untuk mengalahkannya, dan tidak bisa tidak menyesalinya. Sebenarnya, tidak hanya Pang Yue, tetapi juga 4 hati iblis lainnya terbakar. Lagi pula, ada roh-roh terlarang kuno di sini, kekuatan spiritual semua orang di penjara, dan kekuatan mereka tidak dapat diberikan sama sekali. Di mata semua orang, iblis jahat mati terlalu parah. Sayangnya, orang ini sudah mati, kalau tidak, dia pasti akan bisa menemuinya di medan perang kuno di masa depan. Pada saat itu, biarkan dia melihat cara saya Yun Yuzong. Sang Guan Yu mendengus pelan. Apa gunanya mengatakan itu? Iblis-iblis sihir berjalan pergi dan berkata dengan dingin, pergi, sampai jumpa di medan perang kuno. 1000 wajah, bergetar dan menghilang. Dalam sekejap mata, kelima iblis itu pergi, dan di atas reruntuhan, kedamaian dipulihkan. Tidak lama kemudian, sosok dan sosok menggoda turun di reruntuhan, dengan penampilan yang indah dan rasa dewasa di seluruh tubuh, yang tampaknya membangkitkan keinginan paling primitif di hati. Harapan. Gadis ini adalah kepala rumah lelang Tianbao. Apa yang terjadi? Gusi tampak serius dan bergumam. Hah? Gusi berdiri di atas reruntuhan dan berdiri di langit dengan gelombang kekuatan yang gemetar, menyebarkan perasaan Tuhan yang besar, dengan hati-hati mencari di reruntuhan, dan menolak untuk kehilangan jejak. Tidak. Gusi mengerutkan kening, menatap celah tanpa dasar di bawah kakinya, sedikit ragu, atau mendarat. Tak lama, Gusi datang ke sungai. Gusi mencari-cari lagi, tetapi tidak membuahkan hasil, ia mengarahkan pandangannya ke sungai tidak jauh. Gusi menyebarkan pengetahuannya lagi, menyusup ke sungai, dan pergi jauh ke dasar sungai. Setelah sedikit, wajah Gusi berubah dan dia sadar kembali.
Di dasar sungai, dia melihat bayangan gelap, mengalir ke kejauhan. Tidak ada kecelakaan, itu harus arus bawah di dasar sungai. Arus bawah di dasar sungai sangat kuat dan arusnya bergolak. Segala sesuatu yang jatuh ke arus bawah di dasar sungai akan diambil, tidak harus ke tempat manapun. Ketika keluar dari arus bawah sungai, secara alami berhenti di sana. Yan, kamu persis di mana? Qian Ying menghilang, meninggalkan desahan. Tidak lama setelah Gusi pergi, jauh di dalam kerikil di sebelah sungai, sebuah lubang gelap di mata tengkorak tiba-tiba melintaskan cahaya berdarah, aneh dan menakutkan. Meskipun Suzimo dan Ji Feri bersembunyi di sarkofagus, mereka masih tertimpa saat mereka jatuh ke sungai. Hah! Ah! Suzimo mengerang, dan peri Ji berseru kesakitan. Kedua suara itu terdengar aneh di sarkofagus yang bergegas. Dada Suzimo datang dengan banyak rasa sakit, tiba-tiba dia menderita tabrakan, tubuhnya pecah, seluruh tubuhnya hampir berantakan, dan dia minum di udara. Ji Feri sebelumnya terluka oleh lengan Sang Guanyu, yang dianggap cedera ringan, setelah perban, dia tidak lagi berdarah. Tetapi ketika saya memukulnya seperti ini, lukanya retak lagi, dan peri-peri itu mengerutkan dahi. Meskipun sarkofagus tebal, Ji Lei bisa merasakan aliran sungai di luar. Ji Feri menghela nafas lega. Bagaimanapun, mereka melarikan diri, selama mereka menunggu sarkofagus tenggelam ke dalam air, keduanya bisa menerobos peti mati. Tiba-tiba, sarkofagus tiba-tiba diseret oleh kekuatan eksternal dan tidak terus tenggelam, tetapi bergulir ke depan. Perubahan ini sangat mendadak, dan dua di dalam sarkofagus tidak siap dan segera bertemu bersama. Kekacauan di hati kedua pria itu menurun secara tidak sadar, tetapi di sarkofagus yang sempit, tidak ada ruang untuk mereka berdua. Setelah kejadian ini, suasana di sarkofagus tiba-tiba menjadi sedikit aneh, suhunya sepertinya meningkat, dan sedikit panas. Dalam kegelapan, keduanya sedikit terengah-engah, berhadapan muka, saling berhadapan, tanpa bicara. Jangan berlebihan pada Suzimo, sedikit condong ke samping. Esensi darah di tubuhnya belum diserap, dan tubuhnya masih sedikit bengkak, gerakan ini tidak penting, dan dia secara tidak sengaja bertemu dengan Ji Feri. Suzimo dengan cepat berhenti bergerak, tetap di tempat, tak bergerak. Bab 182, Kitab Suci Darah. Sarkofagus tidak tenggelam ke dasar, tetapi dibawa pergi oleh kekuatan eksternal, lalu hanya ada satu kemungkinan, yaitu arus bawah di dasar sungai. Tidak ada yang bisa mereka lakukan di arus bawah sungai. Bahkan jika mereka sekarang keluar dari sarkofagus, mereka tidak dapat melarikan diri dari arus bawah sungai, apalagi keduanya terluka. Sekarang mereka hanya bisa mendengarkan nasib langit, menunggu sarkofagus melarikan diri dari arus sungai sendiri, dan keduanya meninggalkan peti mati lagi. Menyadari bahwa tidak ada bahaya, Ji Yao sedikit aman, dan dia menyipit ke arah Suzimo, yang berbaring di sampingnya. Matanya berbalik, dan kilatan sempit matanya berkedip, dan mulutnya sedikit miring. Hei, apa kamu disengaja? Tiba-tiba Ji Peri bertanya. Suzimo memejamkan matanya, dan hatinya agak kosong, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, keduanya hanya saling bertabrakan, dan tak terhindarkan kulit akan saling bersentuhan. Aku tidak berpikir kamu terlihat sangat cantik, dan kamu tidak berbeda dari yang lain. Mereka semua adalah bayi yang lebih rendah. Kamu juga mengaku sebagai orang baik di jalan yang benar, dan kamu tidak takut malu. Keduanya terlalu dekat, dan peri-peri mengeluarkan aroma samar, menghembuskan seperti biru. Suzimo mendengarkan nada aneh Ji Yaojing dan merasakan kehangatan yang datang dari telinganya, dia merasa sedikit tidak rela. Tiba-tiba, Suzimo mengejutkan hatinya, menggigit lidahnya, berusaha membuat dirinya tetap terjaga. Melalui tanda-tanda Wu Xiangming, Yan Fei, dan yang lainnya, Suzimo sudah samar-samar menebak apa yang bisa dilakukan momen Su Nucun ini. Tidak heran orang-orang di setan memanggilnya peri. Suzimo berkata diam-diam. Meskipun dia berjaga-jaga, dia hampir kehilangan akal dan bingung olehnya. Ji Feri tersenyum, mengangkat tangannya, dan menyalahkan mood dan kemarahan, itu akan membuat orang secara tidak sadar tertarik padanya, jika Anda tidak menyadarinya, Anda akan jatuh ke dalamnya dan sulit untuk dilepaskan. Melihat mata Suzimo tertutup sepanjang waktu, Ji Feri tersenyum, dan tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Hei, aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak menyembunyikan dirimu dulu, tapi biarkan aku maju dulu?" Suzimo tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Aku khawatir kamu terlalu bodoh untuk dibunuh secara langsung." Ji Feri hampir terpana oleh kata-kata Suzimo, menggertakkan giginya tanpa sadar.
Tapi Jiferi berpikir sejenak bahwa situasinya terlalu berbahaya pada saat itu, jika dia benar-benar tertinggal, dia pasti tidak akan sekuat Suzimo. Kemungkinan besar, seperti kata Suzimo, dia akan langsung dibunuh oleh batu besar di luar. Meski begitu, Jiferi masih sedikit marah. Tak bisa dijelaskan. Jiferi menggigit bibir merahnya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan memberi Suzimo sesaat. Jiao Jiao berkata, pergi ke sana, menjauhlah dariku. Bahkan jika Jiferi tidak mengatakannya, Suzimo ingin menjauh darinya, sejauh mungkin. Tetapi sarkofagus ini sangat kecil sehingga tidak ada ruang untuk itu. Cara terbaik sekarang adalah memperbaiki esensi darah dalam tubuh dan membiarkan tubuh kembali normal, yang akan menyisakan lebih banyak ruang. Jika tidak ada yang lain, setelah menyempurnakan esensi vena darah ini, bab pemotongan sumsum Suzimo harus mencapai sukses besar. Suzimo menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan menggerakkan pikiran harimau, macan tutul dan guntur, tepat di sarkofagus ini, bernapas. Bergemuruh. Tubuh Suzimo tiba-tiba terdengar suara aneh, semakin jelas, seperti harimau dan macan tutul, seperti guntur. Dengan naik turunnya suara ini, darah di tubuh Suzimo mulai bekerja. Esensi pembuluh darah tak berujung disempurnakan dan digabungkan ke dalam pembuluh darah Suzimo sendiri. Jiferi memperhatikan tanpa berkata-kata. Dia secara alami dapat menebak bahwa Suzimo mengoperasikan metode yang sangat kuat untuk memotong darah dan menukar darah. Alasan mengapa pria tampan ini memiliki kekuatan yang mengerikan dan kuat juga berasal dari teknik memotong darah dan bertukar darah. Jiferi mendengarkan dengan seksama dan berkedip, berniat untuk mempelajari teknik rahasia secara diam-diam. Tapi ide ini benar-benar naif. Teknik pembentukan sumsum Suzimo adalah perpaduan dua teknik pembentukan sumsum peringkat teratas, suara guntur harimau dan macan tutul yang unik di benua. Belum lagi harimau dan macan tutul, berapa banyak waktu dan energi yang dihabiskan Suzimo hanya untuk memahami suara harimau dan macan tutul. Jiao Jing bahkan tidak memiliki formula mental, jadi dia ingin memahami teknik rahasia ini melalui suara tubuh Suzimo. Setelah sehari semalam, Jiferi mencoba berulang kali tanpa hasil dan akhirnya menyerah. Jiferi mengerutkan bibirnya, merajuk. Saya harus mengatakan bahwa macan tutul dan macan tutul sangat kuat. Hanya sehari dan satu malam kemudian, tubuh Suzimo telah menyusut banyak, dan ia akan segera kembali normal. Hal yang paling mengejutkan tentang Jiferi adalah luka di dada Suzimo sudah sembuh, dan bekas luka sudah mulai saat ini. Sungguh kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Jiferi diam-diam ketakutan. Anda tahu, luka ini telah menembus tubuh Suzimo. Bahkan jika praktisi tidak memiliki 10 hari setengah bulan, ia mungkin tidak akan sembuh. Suzimo hanya membutuhkan 1 hari 1 malam untuk memperbaiki semua luka di tubuhnya. Pada titik ini, luka di lengan Jiferi baru saja sembuh dan berhenti berdarah, dan bekas luka masih akan memakan waktu beberapa hari. Monster apa ini? Jiao Jing menatap wajah sisi Suzimo dan tertegun. Setelah bertukar darah, kulit Suzimo menjadi lebih adil dan tembus cahaya, sehalus dan selembut bayi yang baru lahir, dan seperti kristal. Tidak heran kakakku begitu terobsesi padanya, dia terlihat sangat baik, anak ini benar-benar mampu. Setelah jeda, Peri Ji berpikir, iya. Aku bisa mengajar pam orang gila, itu tidak sekecil itu. Selama ini, Jiferi kurang. Melihat kultivasi Suzimo, kelopak mata Jiferi menjadi lebih berat dan dia tertidur. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, Jiferi terbangun dari tidurnya, membuat suara, dan bangkit, tetapi memukul peti mati dengan keras. Ups! Jiferi menggosok dahinya dan berseru. Kali ini, Jiferi benar-benar sadar, dan akhirnya ingat di mana dia berada. Jiferi memandang tanpa sadar ke samping, sosok Suzimo telah pulih seperti sebelumnya, melihat ke atas, membuka mata, melihat ke penutup peti mati. Jiferi memeriksa tubuhnya dengan cepat, dan tidak ada yang berbeda, jadi dia menghela nafas lega. Sebagai gadis penyihir, dia seharusnya tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Ketika ada seorang pria di sebelahnya, dia benar-benar tertidur. Jika dia berbaring di sebelah Yun Yuzong di Mensangguan Yu, konsekuensinya tidak terpikirkan. Risiko bagus. Jiferi memuntahkan dupa, lidah, dan tanpa sadar melirik Suzimo. Hah? Kali ini, Jiferi menemukan anomali Suzimo. Awalnya, Jiferi mengira Suzimo linglung dengan mata terbuka. Melihat itu sekarang, Suzimo tampaknya melihat sesuatu, dan mempelajarinya dengan cermat, dan beberapa diserap. Mengikuti tatapan Suzimo, Jiferi juga menatap ke arah sarkofagus. Hah? Melihat ini,
Ji Feri juga menemukan keanehan dan tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Kata-kata ditutupnya. Tulisan itu ditulis, dan tampaknya diukir dengan hal-hal yang tajam. Sebelumnya, Su Zimo dan Ji Feri terjebak di sarkofagus, suasananya ambigu, dan kegelapan di sarkofagus, tak satu pun dari mereka memperhatikan penutup peti mati. Sekarang, jika Anda melihatnya dengan roh yang kental, Anda dapat melihat tulisan tangan pada penutup peti mati. Baris pertama ditulis dengan 4 kata, Kitab Suci Darah. Bab 183. Melihat 4 kata ini, Ji Yao menggelengkan kepalanya dengan hati-hati, dan terus membaca. Perlahan-lahan, mata Ji Peri melebar, dan dia menjadi terpesona. Meskipun sarkofagus itu gelap, penglihatan Su Zimo setelah mempraktikkan 12 Demon Kings of the Wilderness sangat kuat, dan matanya sejelas siang hari. Ini adalah pekerjaan pada pembuluh darah, yang berisi banyak keterampilan spiritual aneh dan aneh, menceritakan rahasia dan misteri pembuluh darah, ini dapat menggerakkan dan menggunakan kekuatan pembuluh darah, kebaruan dari sudut belum pernah terjadi. Teknik roh yang digunakan oleh tengkorak untuk menyedot banyak beku sebelumnya adalah salah satu catatan dalam tulisan suci untuk menyelesaikan darah ini, yang disebut Blood Eater. Meskipun sebagian besar roh dalam buku ini sangat jahat, ada juga beberapa yang telah membangkitkan minat Su Zimo, diam-diam mengingatnya di dalam hatinya dan berusaha mencari tahu. Kali ini dengan Ji Feri, aku akhirnya kaget dan diberkati. Saat ini, sumsum Su Zimova telah selesai, vena darah mengalir dengan tenang di dalam tubuh, melahirkan kekuatan agung, memancarkan kilau kristal, dan hampir memantulkan pembuluh darah. Mulai hari ini, Su Zimo akan dapat mempraktikkan artikel kotor. Namun, lebih sulit untuk mempraktikkan bab kotor daripada bab sumsum. Bab sumsum juga menyebutkan suara harimau dan macan kumbang. Dalam pemurnian artikel kotor, tidak disebutkan kata-kata monster itu, hanya tulisan suci yang misterius dan rumit. Bagaimana cara mempraktikkan artikel-artikel kotor, Su Zimo masih belum tahu. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, sarkofagus mulai bergetar hebat dan bergetar. Sarkofagus dihancurkan oleh kekuatan eksternal, dan kemudian secara bertahap menjadi tenang dan perlahan-lahan mereda. Jantung Su Zimo bergerak, menyadari bahwa sarkofagus telah melarikan diri dari arus bawah sungai. Perigi di samping tidak tahan lagi. Dia mengenakan kerudung lagi, menggunakan kekuatannya, memutar telapak tangannya, dan menghancurkannya dengan keras di peti mati. Dengan suara keras, peti mati diangkat, dan air sungai yang tak berujung mengalir ke sarkofagus. Tiba-tiba Su Zimo basah kuyup. Melihat Ji Feri lagi, dia siap menggunakan kekuatan spiritual untuk menyingkat sekelompok topeng hampir transparan di sekitar tubuh untuk memblokir sungai di luar. Ji Feri berbalik untuk melihat tampilan serigala Su Zimo, tidak bisa menahan senyum. Di sungai, Su Zimo melayang, ekspresinya kusam, dan sepertinya dia belum melambat. Sebenarnya, bukankah respons Su Zimo tidak cukup cepat? Tetapi setelah sungai mengalir ke dalam sarkofagus, mata Su Zimo melirik dan melihat sebuah manik seukuran melayang mengambang di sarkofagus. Manik ini sangat tua, meskipun terbuat dari kayu, tidak ada tanda pembusukan. Ada telapak tangan terukir pada Buddha, dan jari-jari serta ibu jari saling bertautan untuk membentuk jejak tangan, setiap jalur bergaris pada telapak tangan terlihat jelas, yang memesona. Su Zimo hanya melirik manik itu, dan merasakan sesaat malu di depannya, melihat gambar yang sangat mengejutkan. Medan perang tampaknya menjadi api penyucian, dengan tulang-tulang menumpuk di pegunungan, darah mengalir dari semua sisi ke sungai, udara yang membubung tinggi, awan gelap, atmosfernya tertekan, terengah-engah. Angin bertiup berkilauan, menusuk tulang-tulang. Di atas mayat-mayat berdarah itu, berdirilah seorang lelaki berlumuran darah, yang menghadap Su Zimo, dan melihat ke bawah, tersenyum, seperti kepala iblis seluruh dunia. Tawa itu mengerikan, seolah-olah itu terdengar di telinga Su Zimo, itu bergetar. Setelah beberapa saat, sedikit cahaya keemasan berserakan di medan perang melalui celah awan hitam, membawa sedikit kehangatan. Seiring waktu, semakin banyak cahaya keemasan menjadi semakin banyak, hampir merobek awan hitam menjadi berkeping-keping. Tiba-tiba, sinar cahaya emas yang menyilaukan turun dari langit, sepertinya menembus langit, dan memercikkan ke kepala iblis. Mengaum. Kepala iblis begitu marah sehingga tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengaum dengan marah ke arah langit. Boom! Ditemani oleh suara memekakkan telinga yang keras,
telapak emas berkedip jatuh dari langit, ibu jari tengah saling bertautan, membentuk jejak tangan, perlahan-lahan ditekan ke bawah. Segel Fox. Suara tebal dan dalam terdengar. Sidik jari emas itu tidak mendarat di kepala-kepala iblis. Kepala iblis tampaknya tidak mampu menahan tekanan. Seluruh tubuh meledak tiba-tiba, menyemprotkan kabut darah, mengejutkan. Darah berceceran di mana-mana, Suzimo hanya merasa tersengat di matanya, dan terbangun dari ilusi. Seluruh proses tampaknya lambat, tetapi hanya sesaat. Melihat manik-manik yang tenggelam ke danau tidak jauh, Suzimo menggigil. Mata Suzimo melintas perjuangan, sedikit ragu, masih mematahkan sungai, mengejar manik-manik yang tenggelam, dan menahannya di telapak tangannya. Ketika saya mendapatkan manik-manik, tidak ada yang aneh terjadi. Suzimo menghela nafas lega. Tampaknya selama Anda tidak menatap pola pada manik-manik, Anda tidak akan jatuh ke dalam ilusi begitu saja. Segel Fox. Suzimo melintas 3 kata ini dalam benaknya. Jangan pikirkan itu, ini pasti misteri yang sangat kuat. Meskipun itu hanya sesaat sebelum dia jatuh ke dalam fantasi, sidik jari emas meninggalkan kesan mendalam pada Suzimo dan masih melekat dalam pikirannya. Suzimo menendang air dengan kakinya, menuju sungai, dan segera pecah ke pantai. Pada saat ini, Suzimo telanjang di tubuh bagian atas dan pakaian di tubuh bagian bawah basah. Kiferi mengerutkan bibir dan menyapu tubuh bagian bawah Suzimo. Baru saja akan berbicara dan bercanda, dia melihat bahwa Suzimo gemetar dan membawa darah. Tiba-tiba oleh kekuatan darah, tubuh Suzimo tiba-tiba meledak menjadi kabut putih. Semua tetesan air telah menguap. Di bawah tabir, mulut perigi terbuka membentuk lingkaran. Suzimo menemukan kemeja biru bersih dari tas penyimpanan, mengenakannya kembali, dan menjatuhkan manik-manik di telapak tangannya. Mata Ji Yaojing bergerak, mengingat kelainan Suzimo di dasar sungai sebelumnya, dia datang dan bertanya, apa yang kamu temukan di bawah? Tidak ada apa-apa. Suzimo tentu saja tidak akan memberitahu Ji Permata Peri, tetapi hanya mengatakan sedikit. Pelit. Ji Peri mendengus. Suzimo menghunus pedang terbang, melompat ke udara, dan melihat ke atas. Setelah arus bawah sungai, dia tidak tahu di mana dia sekarang. Kiferi juga muncul ke udara dan melihat sekeliling. Suzimo berpikir sejenak, lalu melihat kembali ke sungai besar di belakangnya. Dengan gerakan di hatinya, dia samar-samar menebak di mana dia berada. Sungai ini, bernama Sungai Yongxing, adalah anak sungai dari Sungai Jishui, tempat kelahiran dinasti Dazhou, dan mengalir melalui kerajaan Yan. Dengan kata lain, sekarang Suzimo dan keduanya sudah datang ke wilayah negara Yan. Suzimo melihat ke arah kota Raja Yan dengan mata yang hilang. Sudah 2 tahun sejak aku meninggalkan rumah, dan aku tidak tahu bagaimana kakak lelakiku sekarang. Pikirkan adegan meninggalkan kota Pingyang 2 tahun lalu, seperti kemarin. Tidak banyak kerabat Suzimo, kecuali keluarga Su, hanya Su Hong dan Su Xiaoning yang tersisa. Su Xiaoning berada di Kingshuangmen, tidak mudah untuk melihat, Suzimo berencana pergi ke kota Raja Yan untuk melihat kakak laki-lakinya. Bab 184 Paranoia is a Demon. Suzimo mungkin sedikit menonjol, mengendarai Fei Jian, berlari kencang ke arah Raja Yan City. Ketika Ji Yaojing melihat Su Zimuli mengabaikannya, dia berbalik dan pergi, dia merasa sedikit terinjak, dan Yu Jian menyusul. Sebagai gadis iblis, dia hampir tidak bisa membayangkan harga dirinya, jauh melampaui murid Suzimo. Terlebih lagi, dia dilahirkan dengan tulang yang menawan, dan setelah berlatih sutra agung dari sutra tertinggi, dia tersenyum dan mengangkat tangannya untuk merayu semua makhluk hidup. Bahkan jika seorang beku yang lebih tinggi darinya di alam ini sedikit ceroboh, dia akan dengan mudah jatuh di bawah roknya. Setiap kali seorang beku yang melihat Kiferi bergerak sedikit jahat di dalam hatinya, dia akan terlihat dan bingung oleh kekuatan sutra hati Sunu. Seluruh proses terjadi secara halus, sulit dideteksi, dan semakin dalam. Ini adalah horor Sunu Xinjing. Bahkan jika itu hanya pikiran, itu tidak akan berhasil. Semua dibuat oleh gadis penyihir. Yang membuat Ji Yao sangat berhati-hati adalah Suzimo tidak pernah menyentuhnya dari awal hingga akhir, dan dia sangat waspada. Terlebih lagi setelah mengetahui identitasnya, saya tidak bisa menunggu ribuan mil dan tidak pernah bertemu dengannya. Ini membuat Kiferi sedikit curiga pada pesonanya, atau adakah yang salah dengan Sunu Xinjing?
Keduanya bergegas melalui udara satu demi satu, sehingga mereka berjalan untuk waktu yang lama. Su Zimo menghentikan pedang terbang itu, berbalik dan memandang peri Ji di belakangnya, sedikit mengernyit. Qi Feri juga berhenti, jika dia tidak melihat mata Su Zimo, dia membawa tangan kecilnya dan berpura-pura melihat pemandangan dengan santai. Su Zimo berbalik dan pergi, dan peri Ji mengikuti. Su Zimo mengubah arah dan mengubah arah, dan Ji Lei Jing juga mengubah arah dan mengubah arah. Su Zimo berhenti, berbalik, dan Sen berkata, "Mengapa mengikutiku?" Potong. Qi Feri memutar matanya dan cemberut, "Ini benar-benar aneh, kamu ikut aku ikut aku, siapa yang mengikutimu? Tidakkah kamu sayang?" Su Zimo mengangguk dan bertanya, "Oke, mau kemana?" "Aku." Qi Feri terdiam, matanya berbalik, dan dia berbisik, "Di mana Anda peduli, di mana dunia, kemana gadis ini bisa pergi?" Bagaimanapun, gadis ini adalah adik perempuan Ji Yaoxue, dan Su Zimo telah menganggapnya serius. Dan dalam warisan asli tanah, Qi Feri memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi tidak meninggalkannya, membuktikan bahwa meskipun dia adalah monster di gerbang sihir, tetapi hatinya tidak terlalu buruk. Su Zimo berbalik dan pergi, dan Qi Feri dengan cepat mengikuti. Setelah setengah dering, Qi Feri tiba-tiba bertanya, "Hei, kamu sepertinya membenciku." "Aku tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang di iblis," kata Su Zimo. "Oh." Qi Feri tersenyum, melontarkan ejekan di matanya, dan menggelengkan kepalanya, "Kupikir kau sedikit berbeda dari yang lain, tapi aku juga bodoh." "Oh." Su Zimo mengangkat alis dan berkata, "Gadismu masih muda dan telah tersesat. Mengapa ini masuk akal? Apakah kakakmu tahu tentang ini? Apa yang sesat?" Qi Feri tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, berhenti di depan Su Zimo, menatap matanya dan bertanya, "Karena kamu tidak memiliki kesan yang baik tentang orang-orang di gerbang sihir, maka aku bertanya kepadamu, jalan sihir itu salah. Apakah kamu tahu apa itu sihir? Apakah kamu mengerti apa itu sihir? Momon." Su Zimo membeku sesaat, hanya ingin menjawab, tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia benar-benar kesulitan mendefinisikan sihir, dan dia tidak tahu gerbang sihir, dia bahkan belum pernah mendengar tentang 7 gerbang ajaib sebelum dia melihat Qi Feri. Setelah beberapa saat, Su Zimo berkata, "Saya benar-benar tidak tahu apa itu iblis, tetapi saya tahu bahwa Wu Xiangming dan Yan Fei benar-benar berusaha melindungi Anda, tetapi Anda membunuh mereka." Qi Feri mencibir, "Kamu benar-benar salah. Yan Fei adalah anggota setan Yun Yuzong. Dia tidak nyaman dengan saya. Adapun 4 Wu Xiangming, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas karena mereka memindahkan saya. Dengan perasaan jahat aku memimpin mereka ke sana. Orang-orang seperti itu sudah mati. Jika bukan karena aku untuk melindungi diriku sendiri, menurutmu apa yang akan mereka lakukan padaku?" Su Zimo berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Saya pernah menemukan seni bela diri yang disebut Huanxi Sekte di sini, yang para muridnya bertindak jahat, merampok wanita, dan menggunakan yin dan yang untuk mempromosikan kultivasi. Ini bukan iblis. Apa? Saya pikir sekte gembira ini sama dengan sekte Yunyu dari gerbang iblis. Tidak ada bedanya. Kamu salah lagi." Ji Yaojing menunjukkan rasa jijik, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang Hun Shizong. Meskipun saya bukan murid Yun Yuzong, saya tahu bahwa Sun Shizong ini tidak cocok dengan sepatu Yun Yuzong." Setelah jeda, Qi Feri bertanya lagi, juga, "Apakah Anda tahu Yun Yuzong? Mengapa Anda mengatakan bahwa Huan Shizong dan Yun Yuzong adalah sama, tidak ada perbedaan? Latihan mereka. Pernahkah Anda melihat latihan sekte Huanxi? Anda tahu latihan sekte Yunyu?" Su Zimo tetap diam. Ji Yaojing menambahkan, "Aku berkata kepadamu, para murid di Yun Yuzong, meskipun mereka sering bersenang-senang dengan wanita, tidak pernah memaksa wanita manapun. Jika tidak, mereka akan menderita siksaan Yun Yuzong dan bahkan dieksekusi oleh Zongmen. Lebih jauh, apa yang salah dengan ritual Zougong antara pria dan wanita adalah persimpangan yin dan yang, jalan alami dan jalan asli Qiankang Jiaotai. Jika ini semua iblis, bukankah semua suami dan istri di dunia ini semua iblis?" Mendengar ini, Su Zimo mengerutkan kening. Dengan cara ini, Yun Yuzong dan Huan Shizong benar-benar berbeda. Yun Yuzong tidak akan sulit untuk menjadi kuat, jika wanita itu menjadi sukarelawan, tentu saja tidak ada yang bisa dikatakan.
Juga, hanya ada 7 gerbang sihir dan bahkan 6 gerbang sihir. Gerbang sihir yang sebenarnya bahkan bukan gerbang sihir yang sebenarnya. Belum lagi sekolah-sekolah kecil yang kacau di Huanzhong, mereka layak disebut sihir. Qi Feri melanjutkan, karena kamu tidak tahu apa itu iblis, biarkan aku memberitahumu. Sihir Tao, karena dapat disandingkan dengan yang abadi dan Buddha, mewarisi keabadian, secara alami ada alasan untuk keberadaannya. Sihir Tao adalah paranoid, ekstrim. Cara paranoid, cara ekstrim. Su Zimo mengulanginya di mulutnya, mengerutkan kening dan berpikir. Percakapan dengan Qi Feri ini benar-benar memberi Su Zimo pemahaman baru tentang sihir. Iblis di mulut Ji Yaojing tampaknya jauh dari kesan dalam kesannya. Selain itu, pikiran setiap orang akan kurang lebih obsesif. Selama Anda mengambil setengah langkah lebih banyak untuk mencapai tingkat paranoia, itu akan menjadi keajaiban. Paranoia itu sihir. Su Zimo bertanya, karena ini adalah cara paranoid, cara yang ekstrim, cara apa yang Yunyu Song perbaiki? Manjakan. Ji Yaojing perlahan berkata, dalam sutra hati Yunyu, libido adalah fondasinya. Tetapi ada dua hal yang tabu. Yang satu tidak untuk memaksa yang lain tidak untuk menjadi emosional. Alasan mengapa Yan Fei meninggal di tanganku adalah karena dia telah melakukan dua tabu ini dalam sutra hati Yunyu, sehingga mengungkapkan kesalahan fatal. Bukan hal yang aneh untuk kehilangan nyawanya. Karena Anda memanjakan diri, Anda harus bersikap tak kenal ampun. Ini adalah paranoia dari gerbang sihir, ekstrim dari gerbang sihir. Di jalan ini, banyak hal akan ditinggalkan. Sihir tidak lengkap dan tidak sempurna. Su Zimo terguncang di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apa leluhurmu? Aku tidak akan memberitahumu. Ji Peri tersenyum licik. Bab 185, 4 tahun. Dikatakan oleh Qi Feri, kesan Su Zimo tentangnya dan kesan gerbang ajaib memiliki pemahaman baru. Seperti yang abadi dan Buddha, sihir juga memiliki Tao. Setelah merenung sedikit, Su Zimo tiba-tiba teringat satu hal dan bertanya, beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang biarawan di sebuah tambang spiritual, dengan cara yang kejam dan kejam. Dia telah membantai jiwa-jiwa sebuah kota, dan ayam dan anjing tidak tinggal. Latihan orang ini jahat, dan mereka bisa menghisap orang hidup ke dalam mayat. Bukankah dia ada di gerbang ajaibmu? Sejauh yang aku tahu, tidak ada metode seperti yang kamu katakan di gerbang sihir. Qi Feri menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, setan perigi berkata, gerbang setan memiliki reputasi buruk di bidang budidaya, karena Anda layak, dan Anda selalu menuangkan air kotor. Tetapi untuk semua yang menghancurkan kemanusiaan, Anda harus mendorongnya ke kepala gerbang iblis kami. Sayang sekali. Karena itu tidak dilakukan oleh gerbang sihir, kamu bisa keluar dan menjelaskan, Su Zimo mengerutkan kening. Hehe. Qi Feri mencibir, bakat di gerbang sihir tidak akan menjelaskan, sihir, ada kebanggaan ajaib. Qi Feri berpikir sejenak, dan kemudian berkata, salah satu pendahulu di gerbang iblis memberi contoh untuk menggambarkan perbedaan antara abadi dan iblis. Aku merasa cukup pantas. Itu juga harta. Orang-orang di gerbang sihir melihatnya, dan mereka mengambilnya dengan cara yang cerah dan tegak. Orang-orang di gerbang peri melihatnya, dan mereka mengambilnya secara rahasia, tetapi mereka ingin membingkainya. Itu agak ekstrim. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan berdebat denganmu. Setelah itu, Su Zimo berbalik dan pergi. Qi Feri mengikuti, tapi kali ini, Su Zimo tidak mengusirnya. Kemana kamu pergi? Tanya Qi Feri. Su Zimo berkata, pulang dan lihatlah. Tepat saat Su Zimo berlari kencang menuju kota Raja Yan, selusin biksu lainnya datang ke kota kecil di tepi kerajaan Yan. Dipimpin oleh dua pria dan satu wanita. Pria itu mengenakan jubah putih, tanpa cacat, tersenyum, tampan, dan elegan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna air jernih, dan rambut hitam panjangnya berkibar-kibar ditiup angin, terlihat lembut dan tenang, dan cantik dalam penampilan. Keduanya berjalan dengan pedang mereka, dan pakaian mereka berkibar seperti sepasang anak laki-laki dan perempuan kemasan. Lebih penting lagi, dua pria dan wanita yang dipimpin oleh mereka ternyata sukses. Selusin praktisi yang mengikuti mereka juga beku dari pembangunan pondasi. Kultivasi tidak merata. Beberapa berada pada tahap awal konstruksi pondasi, dan beberapa berada pada tahap akhir konstruksi pondasi.
Selusin token digantung di pinggang 10 biksu ini, menulis kata, Bixia. Pada saat ini, banyak orang berjalan di jalan, dan tiba-tiba mereka melihat selusin biksu yang berdiri di udara, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Banyak orang segera berlutut di tanah dan berteriak, temui yang abadi. Seseorang di antara orang banyak memiliki mata yang tajam dan mengenali identitas wanita yang lembut itu, berbisik, sepertinya itu adalah gadis dari keluarga Sen. Itu gadis itu, bukankah kamu mengatakan itu? Aku tidak berani mengenalinya. 4 tahun telah berlalu, dan perubahannya terlalu besar, sama seperti putri peri. Mendengkur, jangan hanya melihatnya, orang-orang sekarang adalah peri, dan mereka menggali matamu. Wanita lembut berbaju biru ini adalah Sen Mengki, yang dibawa pergi oleh orang asli dari Changlang 4 tahun lalu dan memasuki istana Bixia. Biksu putih di sebelahnya adalah saudaranya bernama Suyu. Sister Mei, ternyata rumah Anda di sini. Suyu memandang Sen Mengki di sampingnya, matanya lembut dan bertanya dengan suara rendah. Sen Mengki tampaknya memiliki camilan, tetapi dia memandang kota di bawah kakinya sambil mendesah, matanya cemberut, dan ingatannya mengingatkan. Tanpa sadar, 4 tahun telah berlalu. 4 tahun yang lalu, dia dan Changlang berdiri di udara. Kota Pingyang adalah pemandangan seperti itu, dan mereka tampaknya saling kenal. Namun, pada siang hari, di jalan panjang yang akrab ini, ada seorang pemuda yang keras kepala dan sombong dengan kepala tegak, tidak pernah menekuk lutut atau takut. Memikirkan anak laki-laki itu, mulut Sen Mengki sedikit miring dan tersenyum. Dalam sekejap, Sen Mengki menghela nafas sedikit dan menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimanapun, Xian Fan terpisah, dia dan bocah itu tidak berada pada level yang sama. Beberapa dekade kemudian, dia masih muda dan penuh kecantikan, tetapi remaja itu sudah memasuki usia tuanya dan semakin tua. Meskipun keduanya memiliki ingatan yang tak terlupakan, mereka hanya bisa dilupakan dan dihilangkan dengan berlalunya waktu. Kakak. Suara Suyu menarik Sen Mengki dari ingatannya. Maafkan aku. Sen Mengki meminta maaf, menjawab dengan nada rendah. Suyu adalah master 10 besar di antara para murid di Istana Bixia, dia sudah lama mengejar dia, tapi dia tidak pernah setuju. Kali ini dia memikirkannya dan ingin pulang untuk melihatnya. Suyu mengajukan diri dan mengikutinya dengan lebih dari selusin siswa. Segera, Sen Mengki turun ke rumah Sen. Hanya ada satu kerabat Sen Mengki, saudara lelakinya Sen Nan. Perubahan keluarga Sen tidak kecil. Meskipun keluarga Zhao dan keluarga Li runtuh dan mereka dipindahkan dari kota Pingyang, Sen Nan telah mencampur banyak manfaat dengan keduanya di awal. Pada awalnya, karena pembajakan Su Xiaoning, Su Zimo mulai membunuh dan membunuh banyak orang, tetapi dia tidak memindahkan Sen Nan. Meski begitu, Sen Nan tidak berani melanjutkan dengan sombong. Lagi pula, insiden Raja Su Hongfeng terjadi di kota Pingyang, meskipun semua orang tidak tahu cerita di dalamnya, semua orang pada saat itu melihat pemandangan itu. Xiao Qi. Sen Nan melihat Sen Mengki, tertegun di tempatnya, memancarkan warna luar biasa di matanya. Saudaraku, ini aku, Sen Mengki mengangguk sambil tersenyum. Baru saja kembali. Di hadapan lebih dari selusin biksu yang membangun istana Bixia, Sen Nan merasa takut dan malu-malu, dengan tampilan sempit, dan berkata sambil tersenyum. Dalam tubuh Sen Mengki, Sen Nan merasakan napas yang aneh. Tampaknya setelah Sen Mengki beribadah di Xianmen, perasaan hubungan darah antara kedua pria itu memudar. Bukan perubahan kecil di rumah. Sen Mengki berjalan santai di Senfu, tersenyum, Sen Nan mengikuti di belakang, tetapi tidak berani maju. Setelah berjalan-jalan, Sen Mengki tampaknya bertanya dengan santai, saudaraku, apakah 4 keluarga besar di kota Pingyang masih hidup, seperti keluarga Su? Sen Nan membeku, tampak aneh, dan menggelengkan kepalanya, tidak, itu hilang. Keluarga Su sudah pergi. Sen Mengki berhenti, tiba-tiba berbalik, dan mengerutkan kening. Yah, sudah pergi. Sen Nan mengangguk dan menceritakan sesuatu yang terjadi 4 tahun lalu. Sen Mengki mendengarkan dengan cermat. Kalau begitu Su Zimo pasti telah memuja penguasa sungai dan danau tertentu sebagai guru, dan kekuatannya telah tumbuh dengan cepat. Keluarga Zhao dan keluarga Li hampir dihancurkan olehnya sendirian.
Sen Nan melirik Sen Mengki lagi, dan berkata, tapi dia tidak membunuhku. Kurasa dia membacanya di wajahmu. Sen Mengki tidak berbicara. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Suzimo tidak membunuh Sen Nan terkait dengan dia, tetapi itu tidak berarti di wajahnya. Kakak, siapa Suzimo ini? Di mana dia sekarang? Selain itu, Su Yu samar-samar mendengar bahwa Suzimo ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan Sen Mengki. Dia sudah tidak sabar dan bertanya dengan cemberut. Bab 186, Bertemu Orang Tua. Setelah mendengar sedikit ketidaksabaran dalam nada suara Su Yu, Sen Mengki berkata dengan tenang, hanya teman masa kecil, seorang lelaki tua, dia tidak memiliki akar spiritual, tidak ada cara untuk berkultivasi, tidak seperti kita, jangan repot-repot. Ternyata menjadi orang biasa, orang seperti apa aku? Su Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Suzimo Ming ini tahu bahwa kau telah menyembah istana Bixia, dan kau telah menjadi guru spiritual. Beraninya dia menggertak kakakmu. Sen Mengki menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, semuanya telah berlalu. Selain itu, hal ini mungkin tidak menyalahkannya. Meskipun dalam narasi Sen Nan, dia selalu sangat tidak bersalah, dan Suzimo yang telah menggertak, tetapi Sen Mengki tahu perilaku saudaranya. Dan melihat mata Sen Nan mengelak, dia tahu bahwa ada emosi tersembunyi lainnya. Bagaimana ini bisa berhasil? Su Yusen berbisik, Su Zimo ini tidak tahu ketinggian dan ketinggian bumi, dan semua orang berani menjadi sombong. Karena dia menjumpainya, bagaimana dia bisa memberinya pelajaran yang tak terlupakan? Su Yu tidak bermaksud peduli tentang ini, tetapi dia samar-samar merasa bahwa Sen Mengki tampaknya membela Su Zimo. Semakin banyak ini terjadi, semakin banyak Su yang ingin Anda kelola, lihat orang ini. Su Yu memandang Sen Nan dan bertanya dengan dingin, Sen Gongxi, di mana orang ini sekarang? Sen Nan awalnya tidak memikirkan apa-apa, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Yu, dia tidak bisa tidak merasa lebih energik. Sen Nan Ziwu berkata, dia meninggalkan kota Pingyang 2 tahun lalu dan tidak punya tempat untuk pergi. Su Yu mengerutkan kening. Dinasti Dazhou memiliki wilayah yang luas, dan ada puluhan pengikut, besar dan kecil. Menginginkan seseorang sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Sen Nan batuk dan berkata, namun, saudara lelaki ini memiliki saudara lelaki bernama Su Hong, yang sekarang adalah Raja Menelan. Hah? Su Yuzhen tertawa, Raja Manusia hanyalah manusia. Ini hampir sama dengan Kiman dari Xiao Zongmen. Ketika saya melihat biarawan di Istana Bixia, meskipun dia adalah Raja Yan, dia harus berlutut kepada saya turun. Mata Sen Nan mendidih dan matanya bersinar. Sen Nan tampak melihat Raja Yan yang tinggi di atasnya. Dia berlutut dengan jujur dan tidak berani melihat ke atas. Gambaran macam apa itu? Su Yu dengan bangga berkata, bagus, saudari. Karena Suzimo ini membuli saudaramu, ayo pergi ke King Yan City dan mengajar saudaranya. Hehe, ini disebut koran untuk koran. Sen Mengki mengerutkan kening, wajahnya ragu-ragu. Kakak, bahkan jika kita tidak melakukan ini, kita akan pergi ke kota Qingyan. Su Yu berkata, saudari Zhou hilang selama 2 tahun, dan tidak ada pesan. Guru meminta kami untuk menyelidikinya. Tempat di mana kebanyakan praktisi di negara bagian Yan berkumpul, dan tempat dengan informasi terbanyak, adalah kota Raja Yan. Baiklah, baiklah. Sen Mengki mengangguk. Su Yu menemukan perahu roh dari kantong penyimpanan, menyuntikkan aura, bangkit melawan angin, dan melayang di udara. Su Yu tersenyum dan berkata, Sen Gongxi, kamu bisa datang juga. Ketika kamu melihat Hari Raja Yan, kamu akan mengangkat alis dan menghembuskan napas. Sen Nan mengangguk dengan cepat, gemetar karena kegembiraan, dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Lebih dari selusin biksu istana Bixia naik perahu spiritual satu persatu di bawah kendali Su Yu, mereka dengan cepat terangkat ke aliran cahaya, berderap ke arah kota Raja Yan. Setelah beberapa hari berderap, Su Zimo dan Ji Feri akhirnya tiba di King Yan City. 2 tahun lalu, Su Zimo sudah ada di sini. Di atas aula, di bawah mata semua orang, dia memotong kepala Yan Raja Zhao Qian dengan satu pedang dan mengikatnya di pinggangnya, kemudian dia berperang berdarah, membunuh pengepungan, dan melonjak. Adegan itu sepertinya kemarin. Setelah jeda singkat, Su Zimo berjalan menuju istana kerajaan, dan segera mencapai istana. Siapa? Teriakan datang dari bawah.
Segera setelah itu, dua praktisi Qi mengorbankan pedang terbang, melayang ke udara, dan datang ke sisi berlawanan Su Zimo. Dua praktisi ini adalah praktisi Qi, satu dengan 6 lapis kondensat dan satu dengan 7 lapis kondensat. Menggunakan mata-mata, keduanya menyapu Su Zimo dan Ji Feri, dan mereka tidak bisa menahan guncangan dan terlihat berbeda. Budidaya Su Zimo mencapai puncaknya di awal fondasi, jauh lebih tinggi daripada keduanya. Ji Feri berdiri di sana dengan cerdik, dengan kerudung di wajahnya, mereka tidak bisa mendeteksi sama sekali. Temui dua senior. Kedua praktisi bereaksi dengan cepat dan membungkuk dengan cepat. Salah satu pelatih dengan hati-hati bertanya, dengan ragu-ragu, saya tidak tahu apa yang terjadi pada dua manula yang datang ke istana. Bawa aku ke Raja Yan. Su Zimo tampak ramah dan berkata sambil tersenyum. Ini. Keduanya saling memandang dan tidak langsung setuju. Lagi pula, aku tidak tahu identitas biksu berbaju biru ini, beraninya mereka bergegas membawa seseorang masuk. Tetapi pria dan wanita di depannya sangat maju sehingga jika mereka ingin menerobos, mereka tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, cahaya pedang melaju tidak jauh dari sana. Orang ini mendekati dia, dan ketika dia melihat Su Zimo, dia tidak bisa tidak menyala, dan berkata dengan gembira, Song Er. Tuan Song, saya sudah melihatmu selama 2 tahun, jangan datang tanpa masalah. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum. Mereka yang datang setelah ini tepat 2 tahun lalu ketika Su Zimo disewa untuk melindungi Qi Song Qi milik keluarga Su. 2 tahun yang lalu, Song Qi baru saja menerobos dan menjadi seorang praktisi Qi 8 lapis. Sekarang ia telah melangkah ke Qi lapis 9. Hah? Song Qi memandang pedang terbang di bawah kaki Su Zimo, matanya melebar, menunjukkan warna yang luar biasa. Dalam kesannya, Su Zimo tidak memiliki akar spiritual dan tidak bisa berlatih sama sekali. Bagaimana dia bisa terbang dengan pedang? Tanpa sadar, Song Qi mengeksplorasi kultivasi Su Zimo sebagai ranah dengan teknik mata-mata. Melihat ini, Song Qi terkejut dan hampir menanamnya dari udara. Bangunan pondasi awal. Saya belum melihatnya dalam 2 tahun saja. Seorang manusia tanpa dasar, bahkan akar spiritual, telah melangkah ke dalam fondasi. Anda tahu, selama 2 tahun, Song Qi belum kendur, tetapi hanya mempromosikan ranah kecil. Faktanya, Song Qi tidak tahu bahwa Su Zimo terperangkap di lembah Leyin selama setengah tahun dan diperbaiki tanpa kemajuan. Selain itu, setengah dari aura Su Zimo dikonsumsi dalam daging yang padam. Seberapa besar jaraknya? Biksu yayasan dianggap sebagai biksu teratas di seluruh wilayah kerajaan Yan. Ini adalah kesenjangan antara akar spiritual, dan itu tidak ada hubungannya dengan jumlah bakat dan sumber daya kultivasi. Putera kedua, aku belum melihatmu selama 2 tahun. Kamu sudah cukup berubah. Song Qi sangat tersentuh, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan membayangkan bahwa bocah di kota Pingyang akan mencapai titik ini hari ini. Ji Feri berkedip ke samping, mulutnya sedikit miring, dan bergumam, Su Ergong, hihi, menarik. Kakak baik-baik saja akhir-akhir ini. Su Zimo bertanya. Putra sulung itu sehat, tetapi dia selalu peduli dengan kakak dan adikmu, khawatir kamu dalam bahaya di luar dan diintimidasi. Su Zimo terasa hangat. Song Qi membawa Su Zimo dan Ji Peri ke harem. Istana Ratu Raja Yan sangat dingin dan sederhana. Tidak ada Ying Yan Yan, 3000 keindahan, tetapi dalam perjalanan, saya melihat banyak orang tua dari keluarga Su. Memalukan bertemu orang-orang tua lagi. Bab 187, Reuni. Istana Raja Yan. Yan Wang Suhong tampak bermartabat dan bermain melawan Zheng Bo dalam permainan catur. Penjaga Liu Yu dan Wei Qihuo berdiri di samping, menjaga keduanya dengan mata tajam. Zheng Bo, Liu Yu, dan Wei Qihuo adalah 3 orang tertua dan paling setia dalam keluarga Su, bahkan di keluarga Su yang paling malu dan hampir hancur, mereka tidak pernah pergi. Pangeran, kamu tidak terlalu muda, jadi kamu benar-benar ingin mengkonsumsinya sehingga kamu belum menikah. 4 tahun kemudian, Zheng Bo terlihat jauh lebih tua, tetapi matanya masih jernih, dan dia bijak. Secara pribadi, nama-nama orang tidak berbeda dari masa lalu. Su Hong diam. Kakak ipar, darah keluarga Su harus diturunkan, Zheng Bo menyarankan lagi. Sambil membentak,
Su Hong menjatuhkan sepatah kata, menunjuk ke papan catur, dan berkata sambil tersenyum, Zheng Bo, jika kamu pergi kepada Tuhan lagi, kamu akan kalah. Ketika Zheng Bo melihat Su Hong tampaknya tidak ingin membicarakannya, dia tidak bisa menahan senyum sedikit, dan sedikit mendesah, roh itu tidak sebagus sebelumnya, dan itu semakin tua. Saat itu, tawa datang dari luar pintu, dan suara Song Qi datang. Tuan Zheng, Anda kira, siapa di sini? Pintu istana raja ditutup, dan Su Hong dan yang lainnya hanya bisa melihat sosok samar di dalamnya. Setelah mendengar kalimat ini, Su Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena itu, mungkin ada orang. Zheng Bo mengerang sedikit, hatinya bergerak, dan dia berbisik, apakah itu putra kedua, atau apakah wanita itu kembali? Xiao Ning menyembah di Xianmen untuk berlatih, bagaimana aku bisa kembali, seperti untuk Zimo? Su Hong melirik dengan cemas, dan berkata, aku tidak tahu kemana anak ini pergi, dia tidak melihat siapapun selama 2 tahun. Saudaraku, aku kembali. Seorang pria menerobos pintu, mengenakan kemeja biru, penuh buku yang penuh amarah, mata jernih, itu Su Zimo. Putra kedua. Benar-benar putra kedua. Liu Yu menyeringai, wajahnya bersukacita. Zimo. Mata Su Hong tumbuh subur. Dia perlahan bangkit, melangkah maju, dan menatap Su Zimo dari atas ke bawah. Meskipun dia berusaha menahan diri, dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sementara Su Hong memandang Su Zimo mengawasinya. Dia belum bertemu satu sama lain selama 2 tahun, dan penampilan Su Hong tidak banyak berubah. Pada awalnya, dia gagal membunuh Raja Yan, dan sangat berkecil hati sehingga dia memutih sepanjang malam. Sekarang, pada pandangan pertama, dia terlihat seperti orang tua. Faktanya, Su Hong baru berusia 34 tahun ini. Su Hong mengulurkan tangannya, mencengkeram bahu Su Zimo dengan erat, dan mengguncangnya dengan kuat sebelum mengangguk dengan kepuasan, ya, lebih kuat dari sebelumnya. Tuan, Anda mungkin belum tahu. Sun Er juga seorang kultivator sekarang, dan dia jauh lebih tinggi dari saya. Song Qi berkata ke samping. Oh, benarkah? Su Hong melintas. Su Zimo tidak menyembunyikannya, mengangguk dan berkata, ya, saudaraku, aku menyembah gerbang leluhur bernama Si Feng, yang terdaftar di antara 5 gerbang leluhur dinasti Dazhou, tidak lebih lemah dari gerbang King Suang Xiaoning. Oke. Su Hong mengangguk lagi dan lagi, wajah Liu Yu bersukacita. Pada saat ini, tatapan Su Hong menoleh untuk melihat wanita di sebelah Su Zimo. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit, hatinya dipenuhi dengan keheranan, dan bertanya, gadis ini. Su Zimo ingat bahwa Ji Feri masih ada di sana. Tepat ketika dia akan memperkenalkannya, dia mendengar suara Ji Feri, seperti manik-manik besar dan manik-manik kecil yang jatuh di piring batu giok. Saudaraku, halo. Keempat kata itu membuat Su Zimo mengerutkan kening. Dia menyebut Su Hong sebagai kakak laki-laki, dan tentu saja tidak ada hubungannya dengan peri lelucon ini. Su Zimo melirik sedikit, berusaha mengingatkannya, tetapi dia juga di tempat, sedikit tersesat. Saya tidak tahu kapan, Ji Feri benar-benar melepas cadar di wajahnya, mengungkapkan penampilan tiada taraf yang membuang makhluk hidup. Kali ini, di tubuh Ji Feri, aku tidak bisa merasakan pesona sedikitpun. Sebaliknya, Ji Feri sekarang terlihat halus, cantik dan bermartabat, kepalanya sedikit menunduk, pipinya memerah, dan dia tampak sedikit malu. Rahang Su Zimo nyaris jatuh ke tanah. Ini Ji Feri. Gadis di depannya, dan peri-peri yang menawan dan mempesona dalam kesan Su Zimo, benar-benar berbeda satu sama lain. Ini jelas wanita keluarga yang baik, di mana peri? Saya melihat Ji Feri disatukan di sisi Su Zimo, mengulurkan tangan kecil, menarik lengan Su Zimo, memberinya pandangan putih, dan memandang Su Hong, dengan takut-takut berkata, namaku adalah Asap Nak, ini Zimo. Teman. Tubuh Su Zimo mati rasa ketika dia mendengarnya, dan dia merinding. Teman adalah teman, apa artinya berhenti di tengah? Awalnya, kalimat ini bukan apa-apa, dan ketika Ji Feri berkata begitu, tiba-tiba berubah rasanya dan imajinatif. Cukup yakin. Su Hong muncul dengan kaget, dan mengangguk dengan gembira. Zheng Bo dan Song Qi juga tersenyum, menatap mata Ji Feri dengan sedikit inspeksi, semakin puas mereka.
Liu Yu dan Yu Qihuo berkedip pada Su Zimo dan mengangkat ibu jari mereka secara diam-diam. Qi Feri, apa yang kamu lakukan? Su Zimo menarik-narik peri-peri, menariknya ke sudut, mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara rendah. Ada apa? Qi Feri terlihat tidak bersalah. Siapa yang menyuruhmu mengambil kerudung itu? Tidak sopan melihat kakak dengan kerudung. Juga. Su Zimo mengangguk tanpa sadar, tetapi selalu merasa ada sesuatu yang salah, dan kemudian memikirkannya, lalu dia melambat dan menatap Qi Feri dan berkata, siapa saudaramu? Itu saudaraku. Juga, Qi Feri, kamu berpura-pura seperti apa di depan kakakku, aku tidak tahu orang seperti apa kamu. Su Zimo sedikit mencibir. Aku tidak harus berpura-pura, sekarang aku akan melemparkannya ke dalam pelukanmu, mari kita mendapatkan kasih sayang. Qi Feri memicingkan mata ke Su Zimo, dengan provokatif. Su Zimo terkejut dan berkata dengan cepat, kamu harus berpura-pura. Dia tahu betul bahwa orang di depannya tidak bermoral dan benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Zimo, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Su Hong datang, dengan sedikit celaan, dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengarkan apa yang Anda katakan peri, di mana gadis-gadis lain terlihat seperti peri, jangan bicara omong kosong, tetapi Anda telah belajar keras selama lebih dari 10 tahun buku sage. Su Zimo ditegur, tetapi sulit untuk dijelaskan, dan dia harus berkata, saudaraku, jangan memikirkannya, dia benar-benar teman saya dan seorang praktisi kultivasi. Oh. Tanpa diduga, mata Su Hong bersinar, dan dia mengangguk, itu benar, kalian berdua adalah pembudidaya, tetapi Yaman benar. Ujung-ujung mulut Ji Peri sedikit miring, dan ada kebanggaan sombong di bagian bawah matanya. Su Zimo sedikit batuk dan harus mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, apakah Xiaoning kembali dalam 2 tahun? Tidak. Su Hong menggelengkan kepalanya dan bertanya, kamu belum melihatnya. Su Zimo mengerang, tapi kamu tidak perlu khawatir tentang kakak, Zongmen akan segera dimulai. Pada saat itu, Zongmen besar dan kecil di bidang dinasti Dazhou berkumpul, dan aku bisa melihat Xiaoning. Tentu saja, Anda tidak hanya akan melihat Su Xiaoning di Zongmen Tali, tetapi Anda juga dapat melihat beberapa orang tua. Sebuah gambar muncul di benak Su Zimo. Seorang wanita lembut yang berkata kepadanya dengan cara yang tanpa ampun, kamu dan aku telah kehilangan cinta, Xian Fan terpisah, aku takut aku tidak akan melihatmu lagi. Hubungannya benar, sejauh Xian Fan terpisah, aku tidak akan melihatmu lagi. Haha. Ada ejekan di mata Su Zimo. Bab 188 membobol istana. Su Zimo tidak segera pergi, tetapi berencana untuk tinggal di istana selama beberapa hari dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak laki-lakinya. Lagi pula, lain kali saya kembali, saya tidak tahu kapan harus menunggu. Qi Feri tidak pergi, mengikuti Su Zimo untuk tinggal di istana, tetapi hanya sesekali keluar dan berbalik, tidak ada yang terjadi dan menggoda Su Zimo. Sebagai Raja Yan, Su Hong secara alami tidak tinggal di harem sepanjang waktu. Setiap hari dia membutuhkan waktu untuk naik dan meninjau memorial. Selama masa ini, Su Zimo duduk diam di rumahnya, ketika ia mempromosikan budidaya dan mulai berlatih artikel kotor, sambil belajar tentang beberapa keterampilan spiritual darah yang diperoleh di sarkofagus, dan Buddha. Sebelum meninggalkan Feng Feng, kondisi kultivasi Su Zimo telah mencapai puncak fondasi awal. Setelah pertempuran di Tanah Warisan, ia kemudian mendapatkan setengah dari darah kerangka misterius itu. Dalam beberapa hari, Su Zimo menerobos ke tengah yayasan, dan semuanya dilakukan. Wilayah Su Zimo tentang darah itu baik, dan telah mencapai darah seperti air pasang yang legendaris. Relatif mudah untuk melatih roh-roh darah semacam itu. Sedangkan untuk memperbaiki artikel kotor, Su Zimo masih tidak mengerti. Saya hanya memikirkannya sesekali. Selama masa ini, energi terbesar Su Zimo adalah pada manik-manik Buddha yang misterius. Jelas ada misteri kuat yang tersembunyi di manik-manik, segel Fuyin. Setiap kali Su Zimo menatap manik-manik, ia akan jatuh ke dalam fantasi, dengan hati-hati menyadari telapak emas, mencubit sidik jari, turun dari langit untuk menekan setan, dan menghancurkan momentum darah mayat. Teruslah berpikir dan berusaha mencari tahu untuk tidak melewatkan setiap detail.
Pada hari ini, sekelompok biksu di kota Raja Yan datang, kepala pria dan wanita adalah Su Yu dan Shen Mengqi. Saudari, izinkan saya mengatakan, mari kita masuk ke istana dengan kebenaran, dan mengambil Raja Yan. Setelah bertanya tentang berita saudara Zhou, bagaimana dengan balas dendam? Su Anda bertanya kepada Shen Mengqi sambil tersenyum komentar. Shen Mengqi mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin melihat orang-orang tua ini, jadi saya tidak akan pergi dengan Anda. Su Anda memalingkan matanya dan mengangguk, ya, kami adalah dirimu. Jika Anda datang ke Raja Yan, Anda akan menaikkan statusnya. Liang Hao, Liu Hongyi, dua saudara lelaki dan saudari, tolong bawa beberapa dari Anda ke istana bersamamu, dan beri saya, Song King Su Hong, tolong. Su Yu mengucapkan kata, tolong, sedikit lagi. Sudah jelas bahwa itu akan membuat Su Hong menderita. Kedua biksu istana Bixia berdiri dan memeluk, saudara sudah dapat yakin bahwa masalah ini diserahkan kepada kita. Su Yu mengangguk. Liang Hao dan Liu Hongyi sama-sama berada di periode akhir yayasan, di kota Qingyan ini, mereka pasti berjalan berdampingan. Belum lagi mereka memiliki token Zongmen dari istana Bixia yang berkeliaran di pinggang mereka. Yang mana yang tidak membuka mata dan berani memprovokasi mereka. Su Yu, Shen Mengqi dan Shen Nan dengan santai menemukan sebuah penginapan dan tinggal di sana, menunggu Liang Hao, Liu Hongyi dan yang lainnya untuk membawa Raja Yan. Dalam hal ini, Shen Nan adalah yang paling menarik. Dalam 2 tahun terakhir, sejak Su Hongfeng menjadi raja, Shen Nan hidup dalam ketakutan, karena takut bahwa suatu hari keluarga Su akan menemukannya untuk menyelesaikan rekening. Sekarang, Shen Nan tidak perlu takut. Setelah Su Hong mundur hari ini, dia berjalan menuju harem. Ketika dia datang ke pintu Su Zimo, dia menemukan bahwa pintu itu tertutup rapat. Su Hong berhenti sedikit, bukannya mengetuk pintu, dia berbalik dan pergi. Dia berspekulasi bahwa Su Zimo mungkin berlatih retret tanpa memotongnya. Kembali di asrama, Su Hong terus menyetujui buku itu. Tak lama kemudian, ada suara keras di luar pintu. Pria apa? Ah! Ada suara samar pertempuran dan berteriak, dan sepertinya seseorang menyerbu istana dan langsung datang ke sini. Hah? Su Hong mengerutkan kening, wajahnya tidak berfluktuasi banyak, dan dia tenang dan tenang. Liu Yu dan Wei Qihuo saling memandang, dengan cepat membela di depan Su Hong, dan berbisik, Tuan, berjalanlah dari belakang. Song Qi berdiri, menemukan pedang terbang dari tas penyimpanan, tampak berwibawa, dan menggelengkan kepalanya, aku khawatir aku tidak bisa berjalan. Klik. Begitu kata-kata itu jatuh, pintu istana hancur terbuka oleh kekuatan besar, dan hancur berantakan. Lebih dari selusin pembudidaya melangkah dengan meteor, menatap ke atas dan melihat ke depan dengan dorongan hati. Tatapan Song Qi menyapu, dan dia tidak bisa menahan gemetar, napasnya mandek. Yayasan. Lebih dari selusin praktisi, semuanya adalah biksu. Dua yang dikepalai oleh keduanya lebih tinggi, mereka berdua dalam masa konstruksi akhir. Kekuatan seperti itu hampir menghancurkan suatu negara bawahan. Kapan Yan Guo menyinggung kekuatan seperti itu? Pikiran Song Qi berubah tajam, berpikir, tidak masuk akal. Saya jarang menghubungi praktisi sebelumnya, dan tidak mungkin menyinggung orang-orang ini. Tatapan Song Qi jatuh pada token dari selusin biksu yang membangun pangkalan, dan dia melihat dengan dalam. Bixia. Istana Bixia, salah satu dari 5 gerbang. Sesuatu yang besar terjadi. Song Qi dipaksa untuk tenang, tersenyum, dan berkata, beberapa pendahulu istana Bixia datang ke Wang Cheng, dan ada sambutan jarak jauh, dan mereka juga berharap untuk pengampunan. Ini aku. Su Hong perlahan bangkit, tampak tenang, dan mendorong Liu Yu dan Wei Qihuo pergi, menatap langsung ke Liang Hao. Oh! Mulut Liu Hongyi menunjukkan setrum, dan dia terkekeh, aku benar-benar bodoh dan tak kenal takut. Aku masih bisa begitu tenang sekarang. Aku ingin tahu apakah kamu akan takut untuk meludahkan sesaat lagi. Aku tidak tahu mengapa kamu membobol istana raja. Nada bicara Su Hong lembut dan tidak rendah hati. Apa yang terjadi? Wajah Liang Hao tenggelam, dan dia tiba-tiba berteriak, Su Hong, kamu sangat berani, kamu belum berlutut ketika kamu melihat peri saya di istana Bixia. Suara itu memekakan telinga, bergema di asrama, dan kuat.
Tampaknya ada yang abadi menatap Chang Sheng dan bertanya dengan keras. Belum lagi manusia, bahkan kulit Song Qi sedikit pucat, dan dia merasa dadanya sesak, dan jantungnya tiba-tiba meledak. Su Hong mengangkat kepalanya, tiba-tiba tersenyum, dan bertanya, kenapa aku harus berlutut? Ini benar-benar ketidaktahuan. Sepertinya kamu tidak melihat peti mati dan jangan menangis, kamu benar-benar harus membuatmu menderita. Liu Hongyi berkata dengan suara suram, wajahnya tidak rapi, dan ketika dia akan melangkah maju, ada suara di luar pintu. Orang-orang di istana Bixia benar-benar makmur. Mereka memaksa orang untuk berlutut di setiap belokan. Kalimat ini tampaknya mengolok-olok dan menghina, dan segera membangkitkan kemarahan di hati semua orang di istana Bixia dan menoleh ke belakang satu demi satu. Saya melihat seorang pria dengan kemeja biru berjalan mondar-mandir, dengan mata cerah, seperti seorang sarjana Konfusianisme, tetapi matanya menyempit seperti pisau, dengan cahaya dingin di dalamnya, sangat tajam. Di belakang pria berbaju biru itu diikuti oleh seorang wanita dengan rok merah muda. Keindahan itu mencekik, mata itu seakan berbicara. Di antara harapan dan harapan, cahaya mengalir, dan hati banyak beku juga berdesir. Bab 189, mungkin segel penindasan Vien. Baik itu laki-laki atau perempuan, selusin atau lebih pembudidaya istana Iridescent Cloud tertarik oleh gadis itu dalam penampilan pink, lupa di mana mereka berada sejenak. Baru setelah lelaki berjubah hijau berjubah merah muda melewati mereka dan memasuki ruangan itu semua orang sadar. Liang Hao dan Liu Hongyi menggunakan spirit peering art mereka untuk menyelidiki mereka berdua segera. Gadis berbaju merah muda itu sepertinya telah mengembangkan beberapa teknik rahasia, menyembunyikan kultivasinya dengan cara yang buram dan tak terduga. Tidak ada yang istimewa dari pembudidaya berjubah hijau, ia adalah seorang yayasan pembentukan yayasan tingkat menengah. Liang Hao dan Liu Hongyi mencibir pada diri mereka sendiri. Ketika mereka berdua melihat bahwa baik pembudidaya berjubah hijau atau perempuan berpakaian pink tidak memiliki lencana identitas, mereka berasumsi bahwa ini pasti pembudidaya keliling atau sekte kecil dan tidak ada yang perlu ditakuti. Saat mereka melihat gadis itu dalam warna pink, baik itu Liang Hao atau Liu Hongyi, keduanya memendam pikiran, mereka ingin memamerkan kekuatan mereka dan bersaing untuk gadis dalam perhatian pink. Kultivator berjubah hijau dan gadis berbaju merah muda secara alami adalah Su Zimo dan Demones Ji. Su Zimo berjalan ke kamar dan menyapu pandangannya. Setelah melihat bahwa tidak ada yang terluka, niat membunuh di matanya sedikit berkurang. Meskipun Song Qi tidak mengatakan apa-apa, dia terus memberi Su Zimo pandangan yang bermakna untuk mengingatkannya bahwa lawan-lawannya adalah dari dunia kultivasi yang lebih tinggi. Selain itu, mereka berasal dari Iridescent Cloud Palace dan kuat dengan dukungan kuat. Khawatir muncul di mata Su Hong ketika dia melihat Su Zimo muncul juga. Su Zimo hanya tersenyum dan mengangguk pada Su Hong, Song Qi dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka merasa nyaman. Dia menemukan kursi acak dan duduk dengan tenang tanpa melirik kelompok dari Iridescent Cloud Palace. Liang Hao dan yang lainnya sangat marah ketika mereka melihat betapa sombongnya Su Zimo meskipun budidaya lebih rendah. Apakah kamu yang baru saja berbicara? Liang Hao menatap Su Zimo lekat-lekat dan bertanya dengan dingin. Iya, petik 2. Su Zimo menundukkan kepalanya dan menekankan jari tengahnya ke ibu jarinya, menggosoknya pelan saat dia menjawab tanpa ekspresi. Liang Hao menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kalau begitu, apakah Anda keberatan jika saya membuat Su Hong berlutut? Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap Liang Hao, bertanya sambil tersenyum, apakah kamu layak? Kamu pasti mencari mati. Ujung jari Liang Hao bergerak dalam gerakan mantra, dan energi roh di dantiannya meledak, membentuk pedang panjang keluar dari udara tipis. Ini adalah salah satu teknik roh yang lebih biasa di dunia kultivasi, seni pedang kondensasi. Menggunakan energi roh yang kaya sebagai fondasi, pedang panjang diringkas. Namun, ketajamannya tidak lebih lemah dari senjata roh. Selain itu, auranya menakutkan dan memancarkan kekuatan supresif. Saat itu, Su Zimo juga bergerak. Pikirannya berkelebat berulang kali dengan pemandangan mengejutkan yang telah dia saksikan ketika dia menggali ilusi Buddha Bet. Tanpa sadar, jari tengah dan jempol Su Zimo ditekan bersama untuk membentuk segel tangan yang aneh.
Keterampilan rahasia yang tersembunyi di dalam manik Buddha, segel penindasan Vien. Pada saat itu, energi roh di dantiannya beredar dengan gila-gilaan dan terus-menerus naik ke segel tangan yang baru terbentuk. Kecepatannya terlalu cepat. Vien Suppression Cell seperti jurang maut, menyerap energi roh dalam dantian Suzimo terus-menerus seperti seekor paus yang menelan seekor sapi. Suzimo merasa bahwa jika dia tidak bergerak, segel penindasan Vien bahkan bisa menyerap energi rohnya sepenuhnya tanpa setetes pun tersisa. Semakin kuat seni roh, semakin besar konsumsi energi roh. Saat ini, Suzimo berada di yayasan pendirian tahap tengah. Karena kehadiran telapak tangan tulang darah, kualitas energi rohnya bahkan bisa menyamai kualitas dari yayasan pembentukan yayasan tahap akhir. Jika segel penindasan Vien dapat menyerap semua energi roh dari yayasan pembentukan yayasan tahap akhir, seberapa mengerikankah itu seni roh? Suzimo tidak berani menunggu lebih lama lagi dan langsung menyerang. Ledakan. Terdengar suara memekakkan telinga. Di bawah pengawasan semua orang, sebuah telapak tangan emas raksasa turun dari langit. Menghancurkan langit, itu menekan semua aliran udara dan hancur menuju Liang Hao dan yang lainnya dengan cara yang represif. Pada saat itu, bahkan mereka yang tidak terlibat merasakan rasa gentar. Set. Song Qi tersentak saat hatinya bergetar. Meskipun serangan itu tidak ditujukan padanya, dia masih bisa merasakan tekanan mencekik. Demones Ji memperhatikan dengan mulut terbuka dan mata membelalak tak percaya. Sebagai gadis murni dari sekte setan, dia secara alami memiliki mata yang tajam. Kekuatan seni roh di hadapannya jauh melampaui imajinasinya. Di samping Ethereal Peak, bahkan sekte iblis yang bertahan melalui zaman kuno tidak memiliki banyak seni roh tingkat ini. Liang Hao dan Liu Hongyi yang terletak di bawah Vien Suppression Cell ngeri. Mereka mendongak dengan mata melebar, merah dan gemetar ketakutan. Keduanya bisa melihat dengan jelas. Pola-pola pada telapak emas terlihat jelas, seolah-olah mereka jasmani. Seolah-olah telapak tangan Dewa Surgawi membawa bersamanya kekuatan tertinggi saat itu datang menghancurkan, berusaha untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Semuanya, bantu aku. Vien Suppression Cell turun dengan sangat cepat dan meliputi area yang luas. Liang Hao tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa mengaum dengan keras. Di sampingnya, Liu Hongyi juga yang pertama menanggung beban. Pada saat itu, keduanya memiliki ilusi. Mereka tampaknya tidak menghadapi yayasan pembentukan yayasan tahap tengah. Alih-alih, itu adalah yayasan pembentukan yayasan yang disempurnakan yang telah membuka banyak meridian. Liang Hao bahkan tidak punya waktu untuk menikam Suzimo menggunakan pedang roh yang baru saja ia sulap, dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk menusuk telapak emas di atasnya. Membunuh. Di sisi lain, Liu Hongyi juga meledak dengan seni roh. Cermin besar menutupi kedua kepala mereka, berkilau dengan permukaan berair seolah-olah itu bisa menahan semua kekuatan. Meskipun 10 pembudidaya istana Aridescent tersisa tidak diselimuti oleh segel tangan emas, mereka buru-buru memberikan bantuan mereka melihat dua saudara senior mereka yang membutuhkan. Seketika, pedang terbang dengan aura dingin saling terkait satu sama lain ketika seni roh dilepaskan. Hanya ada satu tujuan, segel tangan emas yang turun. Jepret. Pedang roh Liang Hao adalah yang pertama untuk mematahkan. Terhadap segel tangan emas, itu seperti ayam belaka yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bang, bang, bang. Dentang, dentang, dentang. Pedang terbang dan seni roh dari penggarap istana Iridescent Cloud menghantam segel tangan emas dan bergetar, meredupkan cahaya kemasannya. Meski begitu, segel tangan emas terus menghancurkan. Itu membuat kontak dengan cermin roh Liu Hongyi disulap. Piak. Riak-riak di permukaan alam roh langsung membeku saat mereka hancur, menghilangkan energi roh mereka. Liang Hao dan Liu Hongyi panik. Mereka dengan cepat mengambil jimat pelindung dari tas penyimpanan mereka dan menghancurkannya. Kubah cahaya muncul di sekitar mereka. Retak, retak, retak. Dalam sekejap mata, retakan muncul di permukaan kubah cahaya dan menyebar dengan cepat. Bang! Jimat perlindungan telah gagal. Puff! Liang Hao dan Liu Hongyi tidak bisa menanggung beban dan meludahkan seteguk darah seolah-olah mereka disambar petir. Wajah mereka pucat dan putus asa. Tepat setelah itu, kaki mereka tertekuk dan mereka berlutut dengan plok. Dampaknya hampir menghancurkan lutut mereka, menyebabkan wajah mereka meremas bersama kesakitan.
Segel tangan emas menghilang juga setelah menerima banyak dampak. Itu benar-benar diam di dalam ruangan. Tidak ada yang mengharapkan ini. Demones tahu bahwa Su Zimo menakutkan dalam kemampuan tempur jarak dekatnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan dapat melepaskan kekuatan dominan seperti itu dalam hal teknik kultivasi juga. Kedua penggarap pendirian yayasan tahap akhir terluka parah dan kehilangan kekuatan tempur mereka. 10 pembudidaya istana Iridescent Cloud Palace yang tersisa tidak diselimuti oleh Vien Suppression Cell. Karena mereka hanya diserang di samping, mereka tidak terluka. Meski begitu, mereka telah menghabiskan sedikit energi roh saat mereka melihat Su Zimo dengan mata menakutkan. Bab 190, dapatkan ke sini sendiri. Sejak awal, Su Zimo telah duduk di kursi tanpa gerakan besar. Bahkan, dia bahkan tidak berdiri dan terlihat tenang dan tenang. Kenyataannya, dia juga cukup terkejut. Kekuatan segel penindasan Vien telah jauh melampaui harapannya. Pada saat itu, energi roh dalam energinya hampir habis. Jika dia bisa memberikan energi roh yang cukup, seberapa mengerikan kekuatan segel penekan Vien? Menurut perhitungannya, kekuatan yang diberikan oleh Vien Suppression Cell sebelumnya mungkin kurang dari 30% dari kekuatan penuhnya. Semacam apa seni roh itu? Hanya 30% dari kekuatannya yang hampir menipiskan energi roh Su Zimo sebagai yayasan pembentuk yayasan tahap tengah. Kamu siapa? Anda berasal dari sekte apa? Katakan namamu jika kamu punya nyali. Petik 2. Liang Hao berjuang untuk berdiri. Dia menatap Su Zimo dan bertanya perlahan dengan mata penuh kebencian. Siapa yang mengizinkanmu untuk bangun? Tatapan Su Zimo menjadi dingin dan dia dengan santai menjentikkan cangkir teh di atas meja. Seberapa kuat kekuatan fisik Su Zimo? Bahkan serangan kasualnya tidak bisa diremehkan. Selanjutnya, Liang Hao sudah terluka parah. Wah! Cangkir teh merobek udara. Sebelum Liang Hao bisa bereaksi, cangkir teh itu menghantam lututnya dengan keras. Seketika, cangkir teh hancur berkeping-keping. Liang Hao baru saja bangun ketika dia dipaksa berlutut setelah pukulan berat sekali lagi. Ah! Dia menangis kesakitan dan keringat dingin menetes di dahinya dalam sekejap mata. Di samping, Liu Hongyi juga akan bangun. Namun, pemandangan itu sangat menakutkannya sehingga dia menggigil dan terus berlutut di tanah dengan kepala menunduk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Situasi itu menekan. Pada saat seperti ini, menjadi keras kepala hanya meminta masalah. Meskipun ada 10 penggarap pendirian yayasan dari Istana Iridescent Cloud yang tersisa, semuanya tercengang oleh Su Zimo, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berani bergerak. 10 penanam Iridescent Cloud Palace bertukar pandang dan diam-diam mundur. Masalah di depan mereka hanya bisa ditangani oleh saudara senior Su Yu dan suster senior Shen Mengqi, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal di sini. Ini belum berakhir, kalian semua, tetap di sini. Petik 2. Su Zimo duduk di tempat aslinya tanpa niat untuk bangun. Meskipun nadanya tenang, itu membawa kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Cepat, ayo pergi. Seseorang berteriak keras dan memanggil pedang terbang, berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Su Zimo menunjuk ke depan dan berteriak pelan, guntur instan. Jepret. Ditemani oleh raungan memekakkan telinga, petir setebal lengan orang dewasa tiba-tiba turun dan ditembak jatuh di tengah penggarap istana Iridescent Cloud Palace dengan cara yang mempesona. Petir padat dengan cepat menyebar dan berderak. Seni guntur adalah yang paling ofensif dari semua seni roh. Ditambah dengan fakta bahwa Su Zimo telah mengolah Void Thunder manual kuno, kekuatan guntur dalam garis keturunannya sangat kuat. Dari 10 orang yang tersisa, 4 berada di tahap tengah sedangkan 6 berada di tahap awal yayasan pendirian, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang bertahan dari kekuatan guntur. Tangisan tragis terdengar dari kerumunan. 6 penggarap pendirian yayasan tahap awal langsung tersengat listrik dan hangus. Asap hijau mengepul dari tubuh mereka saat mereka jatuh ke tanah. 4 penggarap pendirian yayasan tahap tengah juga tertutupi tanah. Meskipun mereka nyaris berhasil menahan pukulan itu, mereka terluka parah dengan darah yang keluar dari sisi mulut mereka. Semua rambut mereka menjadi hangus dan keriting karena syok. Su Hong, Song Qi dan yang lainnya sudah lama tercengang oleh apa yang mereka lihat. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa adik lelakinya, tuan muda kedua dari keluarga Su, akan begitu kuat hanya dalam 2 tahun. Rekan-rekan Taois,
Kamu sebaiknya tidak pergi terlalu jauh. Liu Hongyi menelan ludah dan mengerahkan keberaniannya untuk menyatakan. Menarik. Petik 2. Su Zimo tersenyum. Kaulah yang datang mengetuk untuk memprovokasi, memaksa orang lain berlutut dengan cara yang mengintimidasi. Kenapa aku yang disalahkan karena terlalu jauh sekarang? Petik 2. Hehehe, jangan sombong sekarang. Liang Hao menahan rasa sakit di lututnya dan berkata dengan sinis, Pang, kakak dan adik perempuan saya berada di ibu kota sekarang. Tunggu dan lihat apa yang terjadi jika kita tidak membawa Su Hong kembali bersama kita. Petik 2. Oh. Su Zimo membaca yang tersirat dan bertanya dengan penuh minat, apakah itu berarti bahwa Anda di sini hari ini untuk mengambil Raja Yan? Liang Hao menjawab dengan keras, jadi bagaimana kalau aku? Baik sekali. Petik 2. Su Zimo mengangguk dan bertanya lagi, mengapa kamu menginginkan Raja Yan? Apakah itu karena dia memiliki perselisihan dengan kalian atau itu sesuatu yang lain? Petik 2. Itu bukan urusan Anda. Petik 2. Liang Hao mendengus. Meskipun Su Hong adalah Raja Yan, dia hanyalah manusia biasa. Ini kehormatannya jika kakak senior Su ingin melihatnya. Petik 2. Kehormatan. Su Zimo mencibir dingin, kalau begitu, aku akan membiarkan satu orang pergi. Petik 2. Kamu. Kembali dan katakan pada kakak senior musuh kata-kataku yang tepat. Petik 2. Su Zimo dengan santai menunjuk ke seorang pembudidaya Iridescent Cloud Palace yang sedikit terluka dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin bertemu Raja Yan, tentu saja. Dapatkan di sini sendiri. Penanam Iridescent Cloud Palace mengangguk dengan ekspresi ketakutan dan melarikan diri dengan pedang terbangnya. Di sebuah penginapan dekat ibu kota. Su Yu dan Shen Mengki dengan santai makan dan mengobrol. Su Yu bertanya dengan prihatin, Saudari Junior, kamu tidak terlihat terlalu baik. Apakah Anda merasa tidak sehat? Petik 2. Tidak apa. Petik 2. Shen Mengki menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, aku merasa sedikit frustrasi. Petik 2. Su Yu tersenyum. Saudari Junior, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika Anda tidak ingin melihat teman-teman lama itu, Anda bisa menghindari Su Hong saat dia ada di sini nanti. Serahkan semuanya padaku. Petik 2. Baiklah, Shen Mengki mengangguk. Saat itu, suara pakaian yang berkibar di udara bisa terdengar dari jauh, jelas bahwa seseorang telah meludahi pedang terbang dengan cara yang tampaknya bingung. Oh. Su Yu mengerutkan kening dan melambaikan jubahnya dengan lembut, menyebabkan pintu masuk terbuka ketika sosok bergegas masuk. Saudara Junior Lu. Su Yu dan Shen Mengki sedikit terkejut. Pakaian orang itu sobek dan beberapa tempat bahkan memiliki bekas terbakar. Dia bergegas dengan tergesa-gesa dengan asap putih masih naik dari rambut keritingnya yang hangus, seolah-olah dia baru saja disetrum. Junior Bruder Lu, bagaimana Anda bisa begitu ceroboh disambar petir? Su Yu mengerutkan kening dan memaki. Kamu seorang pembudidaya abadi, namun kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara menghindari kilat. Lihat dirimu, betapa tidak pantasnya. Petik 2. Kultivator dengan nama keluarga Lu akan mendarat dari pedangnya yang terbang. Ketika dia mendengar itu memicu luka internalnya dan dia meludahkan seteguk darah, kepala jatuh pertama ke tanah. Su Yu maju dan membantunya berdiri. Oh. Ekspresinya berubah, dia bisa merasakan fluktuasi seni roh dari tubuh orang ini. Luka Anda disebabkan oleh seni guntur. Su Yu bertanya dengan alis berkerut. Lu akhirnya berhasil mengatur napas dan mengangguk. Kakak senior Su, sesuatu telah terjadi. Dia dengan cepat menceritakan apa yang terjadi di istana, bahkan menceritakan kata demi kata Su Zimo. Huff, kata-kata yang sangat bagus. Seorang pembudidaya foundation tingkat menengah belaka dan dia berani begitu sombong bersamaku. Petik 2. Ekspresi Su Yu menjadi gelap ketika dia bertanya, siapa namanya? Dia berasal dari sekte apa? Petik 2. Aku tidak tahu. Petik 2. Lu menggelengkan kepalanya.